Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kisah Santun Islami. Mari kita lanjutkan kisah terbaik dari Nabi Agung Muhammad SAW. Tekanan terhadap keluarga Nabi dan 3 permintaan kepada Abu Thalib tak membuahkan hasil apapun. Kegagalan ini membuat orang-orang Quraisy semakin merasa khawatir. Jika bulan haji tiba, sementara Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya, tentu reputasi mereka sebagai penjaga tanah suci akan hancur. Bertahun-tahun sudah mereka menancapkan diri sebagai suku yang ramah terhadap siapapun. Sikap netral dengan tidak pernah melibatkan diri dalam pertempuran antar suku membuat mereka semakin disegani. Kedermawanan penduduk Mekah yang selalu menyediakan jamuan, baik makan maupun minum bagi jamaah haji, juga tidak ada yang sanggup memungkiri. Bahkan, Mekah selama ini terkenal sebagai kota yang paling menghargai Tuhan siapapun. Namun tahun ini, setelah Muhammad mengaku sebagai nabi, penduduk Mekah dibuat kalang kabut. Mereka takut kalau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah akan didengar para peziarah. Para peziarah itu akan mendengar Tuhan-Tuhan mereka dicaci oleh cucu Abdul Muthalib dan para pengikutnya. Mereka akan dibujuk untuk menanggalkan agama warisan leluhur dan berpindah memeluk agama baru yang nampak memberikan sejumlah kerugian itu. Tidak diragukan lagi, sebagian dari mereka pasti tidak akan lagi datang ke Mekah, yang bukan saja berpengaruh buruk dalam perdagangan, namun juga akan meruntuhkan kehormatan yang kini disandang suku Quraisy. Yang terburuk, bangsa Arab mungkin akan bersatu untuk mengusir suku Quraisy dari Mekah dan mengangkat suku lain menggantikan posisi mereka, sebagaimana yang didahulu dilakukan terhadap Khuza'ah dan yang dilakukan Khuza'ah terhadap Jurhum. Al-Walid ibnu Mughirah sebagai salah satu tertua Quraisy cukup memperhatikan perkembangan ini. Kasak kusuk penduduk Mekah yang mulai mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang ramal, penyamun, gila, penyihir, ataupun si penyair dapat ia tangkap dengan baik. Semua itu sebetulnya hanyalah ungkapan kegalauan mereka yang mulai merasa terancam kedudukan atau bisnisnya dengan kehadiran ajaran Muhammad. Sebagai langkah lanjut, Walid mencoba menyelidiki sendiri apa sebenarnya yang diajarkan oleh putra Aminah itu pada para pengikutnya. Suatu ketika, Walid menemui sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu dia perintahkan membaca ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan senang hati, sahabat itu langsung membaca beberapa ayat Al-Quran yang telah didengarnya. Demi Allah, aku baru saja mendengar kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Muhammad. Sungguh kalimat ini bukanlah dari manusia ataupun jin. Untaian kata-katanya begitu indah dan syarat makna. Kalimat-kalimat ini bernilai sastra tinggi dan tiada tandingnya. Komentar Walid ketika mendengar bacaan sahabat Nabi itu. Setelah selesai mendengar ayat-ayat tersebut, ia pulang dengan wajah riang. Keceriaan nampak begitu rapi menghiasi wajah tuanya. Namun hal itu menimbulkan kecurigaan beberapa orang yang tadi sempat mengintip pertemuannya dengan sahabat Nabi. Perubahan Walid menambahkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Lebih-lebih setelah lelaki yang memergoki pertemuan itu berkata lantang di hadapan mereka, "Demi Allah, Walid telah murtad dari agama nenek moyangnya. Sungguh tak lama lagi orang-orang Quraisy akan berpindah agama." Mendengar hal ini, Abu Jahal segera menemui Walid.
Dia meminta agar tetua itu menuturkan secara gamblang hasil pertemuannya dengan para pengikut Rasulullah. Orang-orang Quraisy yang tengah mencari jalan keluar untuk menyingkirkan baginda Nabi beserta para pengikut setianya menanti penjelasan Walid dengan harap-harap cemas. Bersama dengan Abu Jahal, dia mendatangi beberapa orang Quraisy yang sejak tadi telah menanti penjelasannya. Ayat-ayat yang dibacakan sahabat Nabi sebenarnya dengan lembut menyentuh kesadaran Walid. Hatinya telah terketuk namun tak terbuka. Kalian menyangka bahwa Muhammad adalah orang gila? Apakah kalian pernah melihat ia nampak kacau pikirannya? Kalian berkata bahwa Muhammad adalah seorang penyair? Apakah kalian pernah melihat ia melantunkan syair-syair terbaiknya? Kalian menuduh bahwa Muhammad adalah pembohong. Apakah kalian pernah melihatnya berbohong meskipun sedikit saja? Pertanyaan ini membiusukan semua orang yang hadir. Tak lama kemudian, ia melanjutkan khutbahnya. Namun menurutku Muhammad tidak lain adalah seorang penyihir. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana ia telah memisahkan seseorang dengan anggota keluarganya dan memisahkan budak dengan majikannya? Itulah kesimpulan yang diambil orang-orang Quraisy yang tengah cemas dengan harta benda dan fanatik tak terkendali dengan ajaran nenek moyangnya. Mulai saat itu, mereka terus memfitnah bahwa Rasulullah hanyalah seorang penyihir yang telah memecah belah keharmonisan suku Quraisy, mengancam perekonomian kota, dan mengajarkan pemurtadan bagi penduduk Mekah. Kesepakatan ini dilaksanakan dengan baik oleh penduduk Mekah yang selalu tinggi hati itu. Setiap orang yang mengikuti Rasulullah mereka anggap sebagai orang yang tertipu, terpedaya dengan mulut manis Nabi, terlena dengan janji-janji Rasul tentang surga keabadian yang akan mereka raih setelah hari kebangkitan. Bagi kaum Quraisy, pembicaraan yang selalu diutarakan baginda Nabi tentang hari perhitungan amal dan kebangkitan setelah kematian hanya dianggap sebagai omong kosong belaka. Bagi mereka, hal tersebut sungguh tak masuk akal sama sekali. Sama tak masuk akalnya dengan ikan yang ingin hidup di daratan. Otak mereka begitu kerdil untuk memahami kuasa Tuhan yang telah menciptakan mereka dari setetes air hina. Jika sadar akan hal ini, tentu orang-orang kafir yang pongah itu akan menyadari kemampuan Tuhan untuk membangkitkan mereka meski telah menjadi tanah sekalipun. Untuk menjikal Nabi yang selalu mengusik kesombongan mereka, rupanya bukan urusan mudah. Meskipun fitnah yang mereka sematkan pada Rasulullah telah ditebarkan, namun tetap saja dari hari ke hari pengikut beliau semakin bertambah. Jika semua ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kehormatan mereka akan benar-benar runtuh dan digantikan oleh klan lain. Kenyataan ini membuat mereka sangat gusar. Tebaran fitnah yang mereka sepakati nampaknya tak berpengaruh pada gerakan dakwah kemenakan Abu Thalib itu. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengubah taktik dan mendengarkan baik-baik saran Utbah ibnu Rabi'ah, penyair terkenal dari Bani Abu Syam. Kalian telah tahu sendiri siapa aku ini. Dalam dunia sihir, ramal dan syair, kemampuanku tak perlu kalian ragukan lagi. Untuk itu biarlah aku menemui Muhammad dan menawarkan beberapa hal agar ia mau menghentikan dakwahnya, kata Utbah dalam sebuah pertemuan. Karena tak ada satupun yang menolak usulan itu, Utbah segera berangkat menemui Rasulullah yang kini sedang berada di Masjidil Haram. Wahai putra saudaraku, kata Utbah pada Nabi, engkau berasal dari suku yang mulia,
dan keturunan yang terhormat. Namun kini engkau telah menimbulkan masalah besar di kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Sekarang, maukah engkau mendengarkan saranku? Katakanlah, wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya. Sahut Rasulullah SAW, jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan seluruh kekayaan kami untukmu hingga engkau menjadi yang terkaya di antara kita semua. Jika engkau menghendaki kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Kami tidak akan memutuskan perkara tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi seorang raja, kami bersedia menobatkanmu sebagai raja kami. Dan jika engkau merasa tak sanggup mengusir jin yang menghampirimu ini, kami akan mencarikan tabib, berapapun besarnya biaya yang harus kami tanggung. Sampai di situ, Utbah menghentikan kata-katanya. Nabi kemudian berkata, sekarang dengarkan aku, wahai Abul Walid. Rasulullah lantas membaca surat Fussilat ayat 1-14 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patuhkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit utusan. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Quran Surat Fussilat
ayat 1-14. Utbah begitu terpesona dengan keindahan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah. Hatinya terayun-ayun menikmati kelembutan bahasa Al-Quran. Sebagai seorang yang sangat memahami betul dunia sastra, ia langsung menangkap makna-makna dari baris demi baris. Ayat-ayat itu berbicara tentang wahyu itu sendiri, tentang hakikat para rasulnya, dan perjuangan mereka di tengah kaumnya masing-masing. Penciptaan langit dan bumi, berikut segala isinya, serta bintang gemintang yang menghiasinya, dituturkan begitu fasih dalam ayat-ayat itu. Dan yang sangat ditekankan di sana adalah hati pembalasan di mana semua akan dihancurkan. Bagi yang mengikuti Nabi, maka akan selamat, dan yang menolak seruannya, maka telah disediakan balasan setimpal seperti yang dialami kaum 'Ad dan Tsamud. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, Nabi langsung sujud. Kemudian beliau berkata, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang aku baca. Sekarang semua terserah padamu." Pertemuan itu memberikan bekas yang mendalam bagi Utbah, sebagaimana yang dialami Walid ibni Mughirah ketika mendengarkan bacaan sahabat Nabi. Kini ketika kembali, teman-temannya terkejut dengan perubahan raut mukanya. "Apa yang terjadi padamu, wahai Abul Walid?" tanya mereka. "Demi Allah, aku baru saja mendengar untaian kata yang belum pernah kudengar selama ini. Kata-kata itu bukanlah syair, bukan pula ramalan ataupun jambi-jambi sihir. Wahai kaum Quraisy, dengarkan aku dan lakukanlah apa yang kukatakan. Janganlah kalian menghalangi dia. Biarkan dia, karena kata-kata yang kudengar darinya akan diterima sebagai berita besar. Jika bangsa Arab mengalahkannya, maka kalian akan terbebas darinya. Namun jika ia berhasil menaklukkan bangsa Arab, maka kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kalian juga, dan kalian akan menjadi orang yang beruntung." Kata-kata Utbah terasa begitu menyengat ulu hati orang-orang Quraisy. Tak ayal, mereka menumpahkan berbagai cemoohan padanya. "Sungguh engkau telah tersihir kefasihan lidahnya itu." Kata mereka mencela Utbah. Lelaki yang juga sering dipanggil Abul Walid itu pun merasa tersinggung. Ia akhirnya pergi dengan meninggalkan sebaris kalimat pasrah. "Aku telah mengutarakan pendapatku. Selanjutnya terserah kalian semua."